Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak baik semuanya? Pada hari ini kita bertemu lagi masih dalam pembelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini kita akan melihat sedikit tentang materi kita yang pertama yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Baik, adapun tujuan ya, ini tujuan kita mempelajari materi ini sebagaimana anak-anak Bapak bisa lihat. Ya, yang pertama agar kita bisa membaca Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64. Kemudian tujuan berikutnya yaitu supaya anak-anak Bapak semua bisa menghafal. Jadi kedua surat ini bisa menghafal yaitu surah An-Nisa ayat 59 dan juga surah An-Nahl ayat 64. Tujuan yang ketiga yaitu kita diharapkan supaya bisa menjelaskan isi kandungan kedua surah ini. Ya, kemudian berikutnya juga termasuk daripada tujuan ataupun kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Kemudian berikutnya kita dituntut untuk bisa membuat karya, di mana nanti kita harus membuat peta konsep, ya, yaitu tentang definisi hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ini tujuan kita mempelajari daripada materi ini. Baik, adapun materi, ya, materi pokok yang akan kita pelajari. Yang pertama Al-Quran, hadis, dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Materi yang kedua, hukum bacaan alif lam syamsiah dan hukum bacaan alif lam kamariyah. Jadi ini dua materi pokok yang harus anak-anak Bapak kuasai semua. Baik, pertama sekali mari kita sama-sama melihat yang pertama Quran surah An-Nisa ayat 59 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Baik, berikutnya kita lihat kembali, kita simak sama-sama Quran surah An-Nahl ayat 64 berikut ini. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Sadaqallahul Adzim. Nah, itulah tadi dua surah Al-Quran ya yang harus kita pelajari pada tahap ini. Nah, ini nanti buat anak-anak Bapak semua supaya surat ini bisa dibaca dengan baik, kemudian juga tentunya harus memenuhi ataupun harus sesuai dengan kaidah tajwidnya, terutama bagian alif lam syamsiah dan alif lam kamariyah. Maka oleh karena itu pada pertemuan ini Bapak sangat mengharapkan setelah anak-anak Bapak nanti mendengarkan ayat Al-Quran yang dua tadi, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64, hendaknya kita membuat tugas secara pribadi dulu. Yang pertama, kita sama-sama membaca. Jadi nanti dengan meminta bimbingan dari orang tua ataupun dari teman atau juga dari saudara, jadi untuk membaca kedua surah ini dengan baik. Kemudian juga kita harus bisa menghafalnya. Ya, harus bisa menghafal kedua surah ini. Dan selanjutnya
Bapak harap pada anak-anak Bapak supaya untuk menulis hukum bacaan Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah yang terdapat dalam kedua surah ini. Nah, nanti pada pertemuan di kelas kita akan sama-sama melihat dan insya Allah kalau ada umur panjang nanti kita akan sama-sama menjelaskan. Nanti ada Bapak yang memandu waktu pertemuan kita di kelas. Mungkin demikian dulu untuk video pembelajarannya. Mudah-mudahan anak Bapak semua bisa memahaminya dengan baik. Akhir kata, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.